أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأمر الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Kita lihat ya ayat 19-nya. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta. Jadi gini kalimatnya. Kata Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu sudah menerima wahyu, ya kan? Jadi di ayat sebelumnya, di ayat ke-18, di mana Allah menjelaskan bagi orang yang memenuhi seruan Allah, jadi ketika diundang untuk sholat, diundang untuk puasa, diundang untuk haji, orang-orang yang memenuhi seruan Allah, maka bagi mereka itu pahala yang baik, artinya mendapatkan pahala. Ya, tetapi orang yang tidak memenuhi panggilan Allah, maka mereka itu masuk neraka jahanam. Ya, jadi orang yang berpaling dari seruan Allah, yang tidak memenuhi seruan Allah, maka bagi mereka itu balasannya adalah neraka jahanam. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kediaman pada jahanam. Ya, bahkan dikatakan su'ul hisab. Mereka akan mendapatkan hisab yang sangat buruk. Nah, orang yang seperti ini, seandainya dia memiliki harta kekayaan sebanyak bumi ini, gitu, bahkan seluruh bumi dan ditambah lagi satu bumi lagi, maka
tidak akan mampu menembus daripada azab mereka di neraka jahanam. Nah itu gitu. Jadi itu tuh jangan main-main bagi orang yang berpaling dari sholat, berpaling dari puasa, berpaling dari zakat, yang tidak memenuhi seruan dari Allah, maka dia neraka jahanam. Tapi bagi orang yang melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, diperintahkan Allah, menjauhi segala apa yang dilarang Allah, maka dia akan mendapatkan yang namanya disebut al-husna. Al-husna itu pahala yang baik. Maka la jaza'u illa husna, la husna illa jannah. Tidak ada kebaikan, tidak ada balasan kecuali kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang diharapkan oleh hamba kecuali adalah surga. Nah itu tuh kuncinya di situ. Maka kemudian orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kebenaran, itu tidak sama dengan orang yang buta, yang tidak mengetahui. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran isinya itu berbagai macam basyirah wa nadhira, peringatan dan kabar gembira. Al-Quran memperingati kita, memperingatkan kita, mengingat kita yaitu akan adanya siksa neraka jahanam. Al-Quran memberikan kabar gembira kepada kita adanya surga. Nah itu kali gitu. Maka orang yang mengetahui, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah benar, adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang isinya adalah kebenaran, itu tidak sama dengan orang yang buta, yang tidak mengetahui, yang tidak melihat, gitu. Sama nggak tuh? Antara orang yang melihat dengan orang yang buta sama nggak? Beda. Nah, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Artinya gini nih, kalau orang yang menggunakan akal, maka dia akan mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Tapi kalau orang nggak pakai akal, yang hanya sekedar baca, nggak mau memahami, nggak mau merenungi, mentadaburi, memahami, apalagi mengamalkan, maka dia tidak akan mengambil manfaat. Jadi hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Gitu. Contohnya begini, contoh ada orang disuruh belajar menghafal, itu misalnya menghafal surat Al-Fatihah misalnya. Dia baru belajar. Kalau orang yang akalnya cerdas cepat nggak dia untuk belajar menghafal. Tapi kalau orang yang gila yang kita ajarin kamu enggak. Kira-kira ada orang yang nggak berakal, orang yang gila, kita kasih dia ngapal surat Al-Fatihah, hafal nggak? Bisa hafal nggak? Kecil kemungkinan nggak hafal, dia nggak bakal hafal karena dia nggak gunakan akal. Orang yang nggak berakal kan berarti dia nggak berpikir, maka dia tidak akan bisa mengambil pelajaran. Artinya buka akalnya. Akal itu pikirannya membuka ketika kita membaca Al-Quran. Ulul albab itu pikiran itu artinya kecerdasan kita, berpikir kita, analisa kita, buka hati, buka pikiran, maka itulah akal. Ya, jadi al-aqlu itu bisa jadi adalah gabungan antara hati dan pikiran. Akal itu, akalnya cerdas nih, pikirannya dan hatinya dia memiliki kesucian batin yang bagus, kemudian pikiran yang jernih. Maka akalnya bagus, dia akan menemukan inspirasi karena menggunakan akalnya dengan baik. Alladzina, nah ini orang yang mengambil pelajaran adalah orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal? Nah itu orang yang berakal itu atau orang yang menggunakan akalnya dengan baik adalah alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Apa itu janji Allah? Nah, janji Allah ada dalam perut ibu kita ketika kita dalam rahim. Itu janji kita dengan Allah. Ya, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Nah, kita sudah berjanji sama Allah apa?
bahwa kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Nah itu janji kita di dalam perut ketika masih bayi, masih janin di dalam perut ibu kita sudah taken kontrak dengan Allah, sudah mengikat kesepakatan dengan Allah sebelum ruh kita dimasukkan ke dalam jasad kita dalam rahim ibu kita. Ya, jadi dijelaskan di dalam surat yang lain bahwa Allah menyatakan bahwa kamu tahu, kamu yakin bahwa aku adalah Allah. Maka jawaban kita syahidna, bal syahidna, sungguh kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi janji kita kepada Allah adalah kita tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Nah itu ingat, satu. Jadi orang yang menggunakan akal itu adalah orang yang dia memenuhi janji dengan Allah. Artinya dia beribadah, mencurahkan kemampuannya, mencurahkan hidupnya, menyerahkan jiwa dan raganya untuk Allah. Makanya kalau kita ingin ngaji, ikhlas, niatnya ibadah. Itu kalimatnya begitu. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang kedua, orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Artinya orang yang berakal adalah orang yang mengikat persaudaraan. Jadi orang yang mengikat persaudaraan itu kayak ngaji bersama, duduk bersama, saling mengingatkan, saling menasehati, saling berkasih sayang, maka akan mengambil pelajaran. Kalau padahal bacanya salah, saya ingatkan. Nah itu namanya tali persaudaraan. Kalau saya keliru, diingatkan. Jadi saling menasehati. Nah orang yang menggunakan akal adalah orang yang menghubungkan persaudaraan itu, silaturahim, kasih sayang dalam ikatan agama. Maka enak. Coba aja kalau orang udah bermusuhan, kira-kira akalnya sehat nggak? Padahal benci sama saya, akalnya sehat nggak? Nggak sehat kan? Karena akal itu kan cerminan daripada antara hati dan pikiran. Maka ketika akal itu, ketika hati dan pikirannya dikotori dengan kedengkian, kebencian, maka akalnya tidak sehat. Gitu. Maka hal ini menyebabkan orang itu muncul kedengkian karena silaturahminya putus. Tapi kalau orang yang silaturahmi baik, persaudaraan baik, kan enak tuh. Ya kan? Ngomong apa aja nyambung. Tapi kalau udah orang bermusuhan, ngomong apa aja kagak nyambung. Ya kan? Misalnya orang nggak suka sama si A, maka ngomong bener aja salah, apalagi ngomong salah. Nah itu karena akalnya yang dia kotor atau akalnya rusak. Maka hati-hati. Banyak yang merusak akal, diantaranya minuman keras, komer. Itu merusak akal. Di antaranya banyak lagi, harta yang berlebihan, syahwat, itu bisa merusak akal. Dan sudah rusak akal maka rusak iman. Kemudian wa yakhshawna rabbahum. Yang ketiga adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang berakal itu harus orang yang takut kepada Allah. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah orang yang takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan dia takut kepada hisab jam jauh. Nah orang yang berakal itu adalah orang yang takut kalau dia hisab nanti di hadapan Allah, dihisab dalam keadaan buruk. Ingat tuh. Jadi ada tiga. Ya, satu, nomor tiga nih. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah adalah orang yang berakal. Orang yang berakal itu adalah orang satu yang memenuhi janjinya dengan Allah. Janjinya hanya beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang yang berakal itu adalah orang yang menjaga silaturahmi, kasih sayang di antara saudara-saudara sesama, saudara-saudara sehamba Allah. Yang ketiga, orang yang berakal itu yang ambil pelajaran dari Al-Quran adalah orang yang takut kepada Allah. Yang keempat, orang yang bisa mengambil pelajaran
Orang yang berakal itu adalah orang yang dia takut kalau dia nanti hisabnya dulu. Yang kelima, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yakni orang-orang yang sabar karena mengharap keriduan Allah. Nah, yang kelima itu. Jadi orang yang sabar, orang yang berakal, yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, bilang sabar. Sabar, belajar sabar, ya kan? Pelan-pelan, walaupun kita maaf dengan kekurangan kita terbata-bata, sabar, sabar kita dalam melaksanakannya. Oh, nggak sabar kan? Ngaji kan nggak bisa nih, ngaji kapan mau lancarnya kan itu. Nah, kita sabar, sabar dalam belajar, sabar dalam memahami, sabar dalam melaksanakan. Kemudian wa aqamus shalah. Yang berikutnya adalah yang melaksanakan sholat. Jadi orang yang sholat itu yang bisa menggunakan akalnya dengan baik, bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran. Kemudian yang berapa tuh? Kemudian yang berapa? Yang ke berapa? Enggak, maksudnya keberapa dari orang yang, jadi kan cirinya orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu yang pertama orang yang memenuhi janji dengan Allah, artinya orang yang beribadah kepada Allah. Yang kedua orang yang menyambung silaturahmi. Yang ketiga orang yang dia takut kepada Allah. Yang keempat orang yang takut kepada buruknya hisab. Yang kelima ada orang yang sabar dalam menghadapi hidup, dalam beramal semua mencari keriduan Allah. Yang keenam adalah orang yang melaksanakan sholat. Yang ketujuh wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang yang berinfak dalam secara sirriyah, tersembunyi maupun terangan. Itu yang keenam. Yang ketujuh wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, orang yang membalas orang berbuat buruk dengan kebaikan. Itu dia. Jadi orang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik kepada dia. Jadi ada berapa tuh? Ada 78. Cirinya orang yang akalnya cerdas, orang yang akalnya benar, orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Yang pertama orang yang memenuhi janji dengan Allah. Yang kedua orang yang menjaga silaturahmi. Yang ketiga orang yang takut kepada Allah. Yang keempat orang yang takut kepada hisab yang buruk yang menimpa dirinya. Yang kelima orang yang melaksanakan sholat. Yang keenam orang yang berinfak dalam keadaan baik dia tersembunyi maupun terang-terangan. Yang ketujuh orang yang barusan orang yang menolak keburukan dengan kebaikan. Nah, ulaika lahum uqbad. Maka bagi orang ini ia mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yakni surga. Jadi uqbad itu apa? Dilanjutkan dalam ayat 23, dan jannatu adnin. Jannatu adnin. Jadi orang yang memiliki 7 kriteria tadi, dia mendapatkan surga. Tuh. Jadi kalau ingin mendapatkan surga Aden, harus memiliki melaksanakan 7 ini. Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah, jangan musyrik, hanya kepada Allah lah. Berkhidmat, menyerahkan hidup mati. Yang kedua, jaga silaturahmi. Yang ketiga, harus takut kepada Allah. Yang keempat, takut kepada buruknya hisab. Yang kelima, laksanakan sholat. Yang keenam, infak, sedekah, zakat. Tersembunyi mau terang-terang boleh. Yang ketujuh, balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka orang yang melaksanakan ketujuh hal ini, dia mendapatkan surga Aden. Di mana surga Aden ini dikatakan yadkhuluna, mereka akan masuk ke dalam surga Aden ini. Wa man sholaha min abaihim, masuk juga ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh, min abaihim, dari nenek moyang mereka, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, pasangan mereka dan anak cucu mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab,
dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, berarti nanti kalau kita melaksanakan 7 hal ini, maka kita akan masuk bersama dengan siapa? Dengan bapak kita, kakek kita, nenek moyang kita yang soleh. Kita juga akan masuk bertemu di surga ada dengan siapa? Dengan istri kita, dengan pasangan kita. Kalau istri kan suami. Nah, yang apa? Yang soleh. Dengan siapa lagi? Dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan cucu dan cicit kita sampai ke bawah, entah berapa generasi. Jadi kita di surga ada dengan keluarga kita. Itu. Tapi syaratnya laksanakan 7 hal. Ya, 7 hal itu bermuara kepada bagaimana kita hidup berpedoman kepada Al-Quran. Maka orang yang menggunakan akalnya dengan baik, dia akan mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, untuk menjadikan akal kita ini baik, akal ini kita benar, maka satu, beribadahlah hanya kepada Allah. Jangan nyekutuin Allah dengan apapun. Mau itu dengan mbah-mbahan, mau dengan batu-batuan, maupun dengan wakaf dan sebagainya boleh. Jadi kalau kita apapun kita kepada Allah, ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, sambung silaturahim itu. Jangan bermusuhan. Jadi kita sambungkan silaturahmi, saling berkasih sayang antara sesama muslim, berkasih sayang sesama manusia, berkasih sayang sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat itu. Yang ketiga adalah orang yang harus takut hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Yang keempat, harus takut bahwa kita nanti di akhirat akan mendapatkan buruk-buruknya hisab. Yang kelima, laksanakan sholat kita. Yang keenam, berinfaklah kita baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Yang ketujuh, balas perbuatan keburukan orang lain dengan kebaikan. Maka kita akan mendapatkan surga Aden yang kita masuk bersama dengan orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Tuh begitu tuh. Kemudian malaikat akan masuk ke dalam surga Aden menemui orang-orang tadi itu, orang-orang yang saleh, kita dan keluarga kita. Dia mengucapkan salamun alaikum. Ya, ada yang kayak ketinggalan satu. Ya. Jadi ada satu lagi. Yang belum itu adalah berarti ada 8. Sabar. Ya, sabar. Jadi ada 8 hal. 8 tuh tadi kelewat. Jadi beribadah kepada Allah, sambung silaturahmi, takut hanya kepada Allah, takutlah kepada buruknya hisab, bersabarlah dalam hidup ini, pasrahkan semua, ikhlaskan kepada Allah, baru laksanakan sholat, berinfaklah, balas keburukan dengan kebaikan. Ada 8. Kalau kita ingin masuk surga Aden. Nah, ketika masuk dalam surga Aden, malaikat masuk dari setiap pintunya dan mereka tersenyum menyambut kita. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Itu kata malaikat kepada kita nanti. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaran. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan. Maka semuanya bermalah dengan sabar. Sabar kita menghadapi hidup. Termasuk kemarin Nabi Yusuf kan apa? Sabar. Nabi Yakub juga sabar. Nabi Muhammad juga sabar. Nah, kita harus mewarisi dalam menghadapi ini adalah dengan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi kuncinya apa? Sabar. Sabar itu apa? Sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Bersabar hanya mencari keridhaan Allah. Itu kalimatnya tuh. Jadi kalau sabar itu kita niatnya adalah mencari keridhaan Allah. Itu kuncinya di sini. Kemudian walladzina yanquduna ahdallah, kalimat begitu. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah janji itu kokoh, wa yaqta'una ma amarallah, dan dia memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan. Kemudian wa yufsiduna fil ardh, dan melaksanakan atau melakukan kerusakan di bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar,
mereka itu mendapatkan laknat, dan bagi mereka akan mendapatkan tempat kediaman yang buruk atau neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu dihuni oleh tiga karakter manusia, tiga manusia yang memiliki karakter, oleh manusia yang memiliki tiga karakter, yakni orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Nah, dia sudah janji tidak akan menyembah kecuali Allah. Dia nyembah ke patung, nyembah ke pohon, dia nyembah ke yang lainnya. Maka satu, yang kedua, dia juga memutuskan silaturahmi, memusuhi sama manusia, memutuskan persaudaraan di antara satu dengan yang lain, dengki, iri, benci, namimah, ghibah, bahkan fitnah, saling iri, saling dengki. Nah, ini bahaya. Yang berikutnya adalah dia melakukan kerusakan di kehidupan ini, merusak alamnya, merusak tataran pergaulannya, merusak kehidupan sosialnya. Nah, orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu, mendapatkan laknat dari Allah, dan dia akan dimasukkan ke dalam tempat yang paling buruk, yaitu neraka jahanam. Kemudian ayat yang ke-26-nya, Allah yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi rezeki itu ada di tangan Allah. Padahal jangan takut, karena rezeki itu ada di tangan Allah. Dan Allah lah yang menanggung rezeki itu. Dan Allah lah yang berhak, berwenang untuk melapangkan atau menyempitkan rezeki. Maka ini berkaitan dengan rezeki. Jadi kalau ingin rezekinya lapang, laksanakan 8 hal tadi. Ya, kalau ingin rezekinya sempit, maka laksanakan ketiga hal tadi. Padahal ingin lapang atau ingin sempit rezekinya. Nah, ini balasan di dunia. Balasan di akhirat surga, balasan di dunia kita mendapatkan rezeki yang lapang. Tuh. Ya. Jadi orang yang dalam hidupnya dia hanya menyembah Allah, orang yang hidupnya dia senantiasa menjaga silaturahmi, persaudaraan di antara satu dengan yang lain, orang yang dalam hidupnya senantiasa dia takut kepada Allah sehingga tidak mau berbuat, tidak mau dan tidak akan berbuat maksiat dan dosa, orang yang dia hati-hati bahwa dia akan nanti di akhirat akan mendapatkan hisab yang buruk, orang yang bersabar dalam melaksanakan segala perintah Allah, menjaga larangan Allah dengan sabar, dia ikhlaskan hatinya hanya mencari keridhaan Allah, orang yang melaksanakan sholat, orang yang berinfak, dan orang yang membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, maka di akhirat dia mendapatkan surga, di dunia dia akan mendapatkan rezeki yang lapang. Tapi orang yang dia menyekutukan Allah, orang yang dia memutuskan silaturahmi, orang yang dia membuat kerusakan di bumi ini, maka dia di akhirat mendapatkan jahanam, di dunia Allah akan sempitkan rezekinya. Nah, itu kuncinya begitu tuh. Jadi kalau ada orang yang susah rezeki, introspeksi, sudah nggak dia melaksanakan 8 kali, atau jangan-jangan dia terjerumus kepada 3 hal tadi. Gitu. Itu kuncinya begitu tuh. Jadi kalau kita ngaji diri sendiri, saya ini kok rezekinya susah, maka kaji. Oh, jangan-jangan kita memang beribadah nggak benar. Kita banyak musyrik dalam hidup kita. Oh, jangan-jangan kita banyak mutusin silaturahmi, ribut dengan saudara, ribut dengan tetangga, ya kan? Oh, jangan-jangan kita merusak tatanan alam, merusak tatanan ekonomi, merusak tatanan masyarakat dengan perilaku yang buruk kita. Nah, itu makanya wajar aja itu sulit gitu. Ya, dapat. Jadi padahal nanti kalau ada orang bertanya, padahal hidup saya kok susah banget. Wah, ini saya kasih ilmu. Nah, kalau kamu ingin hidup kamu rezeki kamu lapang, hidup kamu bahagia. Nah, ada 8 jurus. Ada 8 jurus nih. 8 jurus yang kamu harus jalankan. Jurus pertama, beribadah hanya kepada Allah. Jangan ada kamu percaya kepada selain Allah. Yang kedua, jaga silaturahmi. Silaturahmi dengan saudara dan yang lain.
Yang ketiga, kamu harus hanya takut kepada Allah. Jangan pernah kamu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kamu harus takut ancaman yang azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kamu harus takut bahwa nanti kamu ketika dibangkitkan Allah hisab buruk. Yang kelima, sabar menjalani kehidupan ini, laksanakan amal-amal kebaikan, hanya ikhlas mencari ridha Allah. Yang keenam, laksanakan sholat, jangan pernah ditinggalkan sholat. Yang fardu, yang sunnah, jangan disia-siakan. Yang ketujuh, berinfaklah kita. Walaupun kita dalam keadaan miskin, sempatkan sisihkan rezeki kita untuk orang lain. Yang kedelapan, balas keburukan orang lain dengan kebaikan. Maka hidup akan bahagia, kita akan mendapatkan surga, Allah akan melapangkan rezeki kita. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, kasih tahu ilmunya. Ini saya bocorkan ilmunya sekarang kepada kelak, dan kasih tahu ke orang-orang bahwa kalau ingin hidup bahagia, laksanakan. Kalau kamu hidupnya sekarang susah, berarti kamu sudah jatuhnya sini. Gitu kalimatnya. Kemudian terakhir ayat yang ke-27 dan 28. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad tanda atau mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Jadi ini nih, jadi hidayah itu milik Allah. Allah yang berwenang untuk memberikan hidayah kepada hamba-Nya, dan Allah pula yang berkuasa untuk membuat hamba-Nya itu tersesat dari jalan yang lurus. Maka mintalah selalu kita hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, nah ini. Jadi yang dikatakan oleh Allah, diingat nih, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang bertobat kepadanya. Nah, gitu. Jadi Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah pun memberi petunjuk kepada orang yang bertobat kepadanya. Memberikan petunjuk kepada orang yang kembali kepadanya. Jadi Allah tahu kalau manusia itu tidak mungkin tanpa dosa. Tapi Allah menyediakan satu pintu yang namanya pintu tobat, agar manusia bisa bersih dari dosanya. Nah, jadi kalau orang banyak dosa, banyak salah, maka Allah memberikan kesempatan kepada orang itu untuk menjadi baik, menjadi bersih dosanya. Jadi dengan tobat. Nah, orang yang mendapatkan hidayah ini, ya, yang bertobat kepada Allah, maka orang ini adalah alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yang hatinya akan menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Maka ini kalimat ini, kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ya, kalau kita ingin Allah memberikan hidayah kepadanya, kepada kita, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah berzikir. Banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Padahal lagi jaga banyak berzikir. Karena kalau kita berzikir akan membuat hati kita menjadi tenang. Ya. Jadi orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang dengan berzikir. Ingatlah bahwa ingat kepada Allah. Jadi berzikir ini dengan adalah zikrullah kalimatnya. Qulubu bizikrillah. Jadi kalau pada misalnya hatinya resah, gelisah, pikiran mumet, banyak pikiran, banyak masalah, maka jurus yang paling emergensi atau jurus jitu yang saat itu harus dilaksanakan adalah zikrullah. Ya, padahal misalnya ada orang yang bertanya, hidup saya kok gelisah, saya kok tenang hidup saya. Maka kata barang ini, saya kasih jurusnya. Amalkan zikir ini. Apa zikirnya? Kamu baca
syahadat, kamu baca kalimat thayyibah. Jadi kalimatnya kamu baca misalnya menggunakan syahadat wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian beristighfar. Istighfar dulu, banyak beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian kamu baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Nah itu baca itu. Terus baca. Maka kalau kita berzikir kepada Allah dan kita tawarkan istiqomahkan zikir itu, maka itu akan membuat hati kita yang gundah gulana menjadi tenang dan tentera. Kesimpulannya, jadi kesimpulannya nih, kalau orang dia terkena depresi, stres, resah, gelisah, maka kuncinya zikir kepada Allah. Ingat tuh. Yang kedua, kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, di dunia Allah lapangkan rezekinya, di akhirat dimasukkan ke dalam surga Aden, maka lakukan 8 hal. Ya, beribadah hanya kepada Allah, sambung silaturahmi, takut hanya kepada Allah, takutlah kepada buruknya hisab, sabar dalam beribadah melaksanakan kehidupan hidup dan kehidupan iman. Yang keenam, laksanakan sholat. Yang ketujuh, berinfaklah kita sesuai dengan kemampuan kita, mau terang-terangan masing-masing. Yang kedelapan, yakni adalah kita harus apa yang kedelapan? Yang kedelapan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Nah itu kunci. Ya, nanti pada ajarkan kepada orang lain, kepada saudara. Kalau ingin bahagia nih 8 ya. Nah kalau yang paling emergensi, kalau kamu sekarang hati kamu gelisah, resah, banyak pikiran, stres, maka segera zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya astagfirullah, kemudian alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jelas ya? Ya, ada pertanyaan cukup? Cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.